Assalamualaikum. Saya mau menceritakan fakta horor yang terjadi kepada saya sendiri. Tepatnya 20 tahun yang lalu. Ketika itu saya baru lulus sekolah dan belum bekerja. Saya selalu bermain dan menginap di rumah saudara saya. Rumah itu lumayan besar, tapi hanya ditinggali satu orang saja, dikarenakan keluarganya sedang dirawat di rumah sakit. Awalnya rumah itu biasa saja, tapi ada beberapa kejadian horor yang terjadi. Pertama, setiap jam 12 lebih 1 detik, tidak tahu kenapa semua lampu selalu mati. Dan menyala lagi setelah 5 detik kemudian. Padahal di sana tidak ada pemakaian listrik yang berlebihan ataupun konsleting setelah diperiksa oleh pegawai PLN. Kedua, ada tetangga yang tiba-tiba memarahin kita, padahal kita baru pulang setelah membeli nasi goreng. Tetangga itu bilang, kalau sudah malam tolong jangan terlalu ribut, apalagi membawa cewek yang bukan muhrim. Katanya terdengar ada suara cewek yang ketawa-ketawa cekikikan, dan ada juga suara anak-anak ketawa-ketawa sambil berlarian, sampai tembok pun dipukul-pukul seperti pakai palu. Kita pun kebingungan karena kita ini baru pulang dari luar, dan otomatis di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Ketiga, setiap jam 12. Setelah mati lampu, pasti di depan rumah selalu ada longlongan anjing dan suara ayunan yang seperti lagi dimainin. Kebetulan di depan rumah ada ayunan anak-anak. Sebelum keluarga saudara saya pindah ke situ, memang sudah ada ayunan di sana. Itu sebetulnya rumah kontrakan yang keluarga saudara saya sewa. Karena rumah yang biasa ditempatinya lagi direnovasi. Rumah itu sudah lama kosong, tidak tahu alasannya kenapa yang punya rumah tidak mau menempati lagi. Mereka lebih memilih mengontrak rumah orang lain daripada menempati rumahnya sendiri. Kalau boleh saya jujur, perasaan saya sekarang nggak enak. Bulu kuduk berdiri, badan saya terasa panas, seperti terbakar api. Mungkin mereka merasa terpanggil, dikarenakan saya menulis cerita ini. Saya lanjutkan lagi ceritanya. Kejadian ketiga, di saat kita tidak ada uang untuk membeli nasi goreng, kita biasanya membuat nasi goreng sendiri di dapur. Dan posisi dapurnya itu di pojok, di belakang rumah. Yang kalau kita mau ke dapur, kita harus melewati tempat jemuran yang tidak ada atapnya. Tepat di atas tempat jemuran itu, ada 2 pohon kelapa. Walaupun pohonnya ada di luar rumah, dikarenakan berdekatan dengan tempat jemuran, kita bisa langsung melihat 2 pohon kelapa itu. Dan kebetulan di pohon kelapa itu, beberapa hari yang lalu ada kejadian yang sangat membuat saudara saya bersedih. Karena ada orang yang jatuh dari pohon kelapa sampai meninggal dunia, dan yang terjatuh itu adalah teman dekat saudara saya. Lalu kita pun memasak nasi goreng. Setelah memasak nasi goreng, kita makan bersama. Setelah beres makan dan minum, kita berdua langsung masuk ke kamar untuk tidur. Karena sudah malam dan lumayan agak mengantuk karena kekenyangan. Sebelum kita tertidur pulas, baru juga menutup mata, tiba-tiba terdengar dari arah dapur. Ada suara lagi memotong-motong bawang. Terdengar juga ada yang lagi mengobrol dan lagi memasak. Kita pun langsung kaget dan saling menatap ketakutan. Karena kita mendengar suara yang di dapur itu. Sama seperti kegiatan kita pas tadi memasak nasi goreng. Suara motongnya, suara ketawanya, suara ngebrolnya sama persis seperti suara kita tadi waktu memasak. Habis itu terdengar suara sendok orang lagi makan. Bahkan suara mengunyah pun sama persis. Tiba-tiba terdengar suara orang membuka lemari es. Dan terdengar suara orang lagi minum langsung air di botolnya. Terdengar seperti orang yang sangat kehausan. Kita berdua pun semakin sangat ketakutan, apalagi terdengar juga suara anak-anak lagi berlarian, dan suara wanita menangis sambil tertawa. Karena saking takutnya, kita pun saling tarik selimut untuk menutupi wajah kita, saking menyeramkannya kejadian itu. Akhirnya beberapa menit kemudian suara itu pun hilang, dan tidak terdengar suara apa-apa lagi. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu dan suara ucapan salam dari luar rumah. Alhamdulillah, rasa takut itu pun sedikit terobati karena mendengar suara kakaknya dari luar.
Lalu saudara saya pun bergegas pergi membuka pintu itu. Tapi pas pintu dibuka, saudara saya malah kaget dan teriak. Karena dia melihat saya berada di luar rumah bersama kakaknya. Lalu siapakah yang dari tadi memasak, makan, dan berada di kamar tidur bersama dia?